Apa tantangannya itu? Saya melihat paling tidak ada 3 tantangan besar NU ke depan yang harus dijawab untuk apa. Pertama tetap soal SDM. Ini klise tapi fakta. Saya kira para pemirsa tahu persis bagaimana 2 dekade terakhir ini NU jungkir balik berdarah-darah ngomongin NKRI dan sebagainya, yang itu tidak akan pernah selesai karena hubungan itu belum clear di Indonesia, sehingga kami NU harus terus, makanya saya sebut sebagai kita akan membuat dongeng-dongeng baru, cerita-cerita baru. Cerita ini tetap ada, tapi kita akan membuat cerita-cerita baru. Ada rumah sakit, ada universitas, ada whatever itu, apapun itu adalah cerita-cerita baru tentang NU. Kira-kira itu sesuai kaidah, Pak. Yes, al-muhadatu ala kulli masalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Hari ini saja simpatisan NU 102 juta. Dan saya yakin akan bertambah. Hakul yakin. Saya sampaikan bahwa memikir NU itu kayak mikir negara. Gitu. Dohir batin lagi. Dohir batin. Gimana Pak contohnya? Saya kira yang paling fenomenal soal Gus Dur. Oh, iya. Assalamualaikum selamat pagi. Itu paling fenomenal ya, viral lah bahasa sekarang. Enggak ono sing rampung kok. Kabeh diayali karo Gus Dur. Iya. Ditimbali-bali. Rampung. Konon, itu konon ceritanya. Konon. Mbah saya mengatakan Pak Ali ki mbiyen lurah pondok, si Mbah ki mbiyen seksi keamanan. Oh. Jadi bareng terus itu. Nah, iso dibayangke to. Lurah karo seksi keamanan pondok. Jadi itu. Jadi kalau pakai bahasa sekarang lah. Iya. Lah Mbah Ali ini jadi Rois Am itu pas NU lagi di engkuk-engkuk sakpole. Iya, Orde Baru. Lah ya luar pas itu pas lagi kan kemudian habis itu Cipasung di gitu loh. Iya. Ya kita semua tahu. Jadi NU sedang luar biasa. Dan Bali bertahan di situ dengan segala kemampuan diplomasi, kealimannya, dan saya yakin karena saya masih kecil waktu itu, saya yakin sekali bahwa semua tindakannya itu tadi berdasarkan kaidah-kaidah ke-NU-an. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa, warga Nahdliyin dan seluruh bangsa Indonesia yang tercinta. Kali ini kita bersama Bapak Kiai Haji Fahmi Akbar Idris, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Kiai Fahmi. Oke, selamat siang Pak Kiai Muhammadun. Oh, mboten Kiai Pak. Padha Kiai ini lanang padha. Sehat Pak Kiai Fahmi? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik Pak, kita kali ini diskusi atau ngobrol santai kaitan dengan NU menyambut abad kedua, sekaligus menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama. Muktamar yang ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung. Pak Fahmi lama sekali aktif di NU dari berbagai jenjangnya. Sebelum kita diskusi hal-hal terkait NU, dalam sejarah NU kita mengenal 3 sosok pendiri yang luar biasa, tanpa mengesampingkan para ulama yang lain, yakni Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan Kiai Bishri Samsuri. Apa yang paling mengesankan bagi Pak Kiai Fahmi terhadap tokoh pendiri NU? Oke, matur nuwun Pak Kiai Muhammadun. Jadi 3 serangkai itu merupakan representasi dari cara hidup NU menurut saya. Mbah Hasyim Rois Akbar itu dikenal sebagai alim yang sangat, bukan hanya sangat faqih, tetapi beliau juga ahli tafsir yang luar biasa. Semua orang mengenal beliau sebagai ahli hadis, bahkan setengah riwayat beliau itu hafal Sahih Bukhari. Nah,
Artinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Mbah Hasyim itu, Rais Akbar itu pasti dalam kerangka berpikir yang sangat agamis. Sangat agamis dengan dasar. Kalau lihat pidato Qonun Asasi beliau itu kan nyaris kalimatnya itu semuanya hadis bersambung-sambung sama ayat Quran, gitu kan. Itu kelihatan sekali bahwa kehidupan beliau itu sangat Qurani, sangat hadis. Nah, tetapi apapun, berdirinya NU waktu itu tidak pernah bisa lepas dari situasi politik. Baik dalam rangka menghadapi penjajah maupun situasi keagamaan pada waktu itu ketika gerakan Wahabi mulai merengsek ke timur, ya termasuk ke Nusantara. Dan di situ ada sosok Mbah Wahab yang beliau ini di samping alim tapi juga politisi, ulung, aktivis hebat, sangat maju pada zamannya, ya sudah membuat Tasfirul Afkar, Nahdlatul Tujar itu sangat maju pada zamannya, dan beliau menghimpun potensi-potensi NU. Jadi ada kombinasi yang sangat luar biasa. Tambah Mbah Bisri Sansuri yang sangat fikih, sangat fikih, ya kan? Jadi kombinasi ini luar biasa. Mbah Wahab mungkin agak mempertimbangkan suasana politik dan sebagainya yang mungkin kadang-kala butuh dalil-dalil fikih. Nah, kira-kira di situ peran Mbah Bisri yang luar biasa. Tetapi titik utamanya tetap Mbah Hasyim selaku pengambil keputusan yang sangat Qurani dan sangat menguasai tentang ilmu hadis. Jadi 3 serangka itu menurut saya sebuah kebetulan yang luar biasa, betul-betul ridho Allah kalau saya. Jadi 3 ini luar biasa, kombinasi yang sangat luar biasa. Dan itu yang saya yakin membuat NU sampai hari ini bisa survive bahkan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Itu 3 tokoh yang sangat mengesankan tanpa mengurangi para tokoh-tokoh pendiri yang lain. Baik Pak, sebentar lagi kita menjelang muktamar. Muktamar Lampung ini adalah muktamar terakhir di abad pertama. Yes. Otomatis akan menjadi fondasi NU menjawab abad kedua. Ya. Nah, dalam konteks kita berorganisasi di NU, dulu kita dikenal sebagai organisasi yang tradisional, tapi hari ini tantangan besar ada di depan kita. Otomatis NU pasti akan menyesuaikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di NU. Bagaimana desain organisasi NU ke depan? Lah itu dalil paling enak ya. Al-mukhadatu ala khutibus salam wa al-bil jadil aslah itu. Al-muhafadzah. Jadi memang yaitu saya sampai pernah mengatakan betapa susahnya orang hidup itu tanpa ber-NU. Karena demikian banyak gantolan untuk hidup itu di dalam hasanah ke-NU-an. Jadi sulit kalau nggak mengikuti kaidahnya gimana? Ini bingung ini ada ini. Jadi saya bisa bayangkan orang misalnya hidup dalam satu koridor yang demikian lurus sementara dunia demikian berubah, peradaban demikian berkembang. Nah, dalam kasus NU misalnya ini memasuki abad kedua, hari ini orang suka tidak suka, mau tidak mau, ngakoni atau tidak, hidup kita itu sudah lompat-lompat nggak karu-karuan kan? 10 tahun yang lalu sopo sing kenal WhatsApp misalnya, ya Twitter, Instagram. Tiba-tiba hari ini kiai-kiai kita saja bahkan bermain Twitter dan Instagram, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Sehingga orang yang mengaku santri NU itu jadi banyak, meskipun tidak punya genealogi ke-NU-an. Ya kan, betapa coba itu penggemarnya Gus Baha, Kiai Quraisy Shihab, Habib Quraisy Shihab, Gusmus itu luar biasa. Anwar Zahid, Buya Syakur, ya kan luar biasa. Yang itu tidak akan mungkin bisa ditampung dalam sebuah areal fisik pondok, ya kan? Nggak mungkin kan? Bayangkan misalnya followernya Gusmus yang ratusan ribu, bahkan mendekati juta itu. Masa kita punya areal pondok 1 juta orang gitu kan? Itu kira-kira. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, ideologi-ideologi besar dunia itu juga mengalami perkembangan dan perubahan. Kapitalisme dengan sosialisme sudah nggak bisa dibedakan kita, demikian irisannya demikian tebal. Cina yang dulu demikian tertutup sampai dijuluki negeri tirai bambu, hari ini
nggak ada satupun negara yang seterbuka Cina dan kemajuan ekonominya luar biasa. Di tengah gegap gempitanya perubahan arus seperti itu, Eropa yang malah ya begitu-begitu aja, tidak ada perkembangan yang signifikan, biasa-biasa saja ekonominya juga. Maka NU berada di tengah pusaran yang kayak tadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya ingin katakan bahwa NU harus betul-betul menjadi organisasi yang modern. Yang saya maksud organisasi yang modern itu pengelolaannya. NU-nya tetap dengan tradisionalisme ini luar biasa. Kekayaan tradisi. Kekayaan tradisi itu nggak boleh hilang. Saya menggunakan terminologi lain, NU membutuhkan cerita baru. Harus membuat cerita baru. Cerita lamanya ini tentang pluralisme, tentang toleransi, tawazun itu tetap jalan. Tapi NU juga butuh sebuah cerita-cerita baru yang ini harus menjawab persoalan-persoalan baru dengan cara-cara baru. Bukan berarti kaidah lama tidak bisa dipakai di cara baru, bisa, tetapi packagingnya tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Kalau hari ini misalnya kita meminta kabeh wong NU kudu dengan terminologi stigma biyen, kopiahan, sarungan, kluthus, ya ora gelem cah nonom saiki, nggak mau. Jadi bukan berarti mereka tidak NU. Tapi kalau teman-teman itu misalnya kapan-kapan ketemu di acara NU, besok muktamar ini bisa akan kelihatan bagaimana mereka. Saya ini ikut muktamar mulai Makassar secara nalar ya. Meskipun muktamar KPA sudah jadi panitia, tapi panitia ya sibuk kita itu. Perkembangan penggembira dari Makassar sampai saya mengikuti Makassar, kemudian baru Makassar nanti Jombang. Terus ini mau Lampung. Itu dari penggembiranya sangat berbeda. Biar nang Makassar sarungan di sana. Begitu mlebu Jombang mulai warna-warni, ibu-ibune ono sing seragam. Sesuk tak kira di Lampung ini lebih mungkin perlente-perlente, dasinan, jas-jasan. Dan itu NU semua. Ya tadi saya mengatakan NU harus punya packaging baru. Tidak substansi. Substansinya insya Allah ila yaumil qiyamah. Tapi packagingnya yang harus berubah. Nah, apa tantangannya itu? Saya melihat paling tidak ada 3 tantangan besar NU ke depan yang harus dijawab untuk apa. Pertama tetap soal SDM. Ini klise tapi fakta. Yang kedua soal dakwah. Yang ketiga soal ekonomi. Apapun hari ini berseraknya potensi-potensi di berbagai bidang yang sangat luar biasa. Saya kenal misalnya ada pengurus Ansor Pusat, ahli nuklir lulusan Perancis. Ada yang keturunan WNA, ya, ahli keuangan, banyak sekali. Ahli nuklir, fisika, banyak sekali. Itu yang mungkin nggak akan ketemu NU di 15-20 tahun yang lalu. Hari ini turah itu. Turah. Coba kau lihat saja itu susunan pengurus NU sama Ansor Jogja lah. Isine ku minimal S2 lah ya toh. Iku gak ono 20 tahun kepungkur toh. Saiki S2, S3, profesor gedabiah jumlahnya. Turah. Nah, ini yang saya maksud bahwa NU harus menjadi kenapa? Harus dirangkul semua. Harus dirangkul semua, nggak bisa. Dan kepengurusan tidak mampu menampung jumlah itu. Jadi harus ditemukan packaging baru tadi untuk menampung itu. Nggak mungkin. Misalnya Profesor NU kudu dari pengurus kabeh. Ane nang yo jor orang iso wong 150. Kan gitu. Iya. Nah, harus ada packaging baru untuk membangun. Dan saya yakin beliau-beliau itu pengen ber-NU. Nah, cuman belum nemu dalane. Nah, ini kewajiban pengurus. Dari ranting, anak ranting sampai PB itu untuk mengatur itu. Nggak apa-apa kita bikin mungkin suatu saat ada paguyuban penggemar perkutut NU, ya apa-apa. Warna-warninya warna itu. NU harus begitu. Penggemar motor besar misalnya, moge NU, ora apa-apa. Ya kan, terus gue klub forum profesor. Terus misalnya paguyuban pedagang lele NU, ora apa-apa. Disparitas itu, kekayaan itu, mozaik itu harus kita bongkar sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga kita mampu memiliki pemetaan SDM yang baik.
harapannya tentu saja itu membangun apa tadi yang disebut nomor 2, membantu, mempercepat, mengakselerasi proses-proses dakwah ala Asrajaan Nahdliyah. Dakwah bukan sebatas hanya ngaji saja ya. Yes, absolutely right. Iya. Dadi dakwah kuwi ora kena dimaknoni sempit. Iya. Dadi nek ana komandan, misalnya ana jenderal kok pengurus NU, ya iku dakwah, oh jebule. Nah, sesiapapun yang seperti itu kemudian dia harus membawa nama itu. Nah, nanti harapannya dan saya kira abad kedua, suka tidak suka kita harus mulai memikirkan gagasan-gagasan besar tentang ekonomi. Yang selama ini bukan tidak dipikir tapi mungkin masih banyak hal-hal yang prioritas. Saya kira para pemirsa tahu persis bagaimana 2 dekade terakhir ini NU jungkir balik berdarah-darah ngomongin NKRI dan sebagainya, yang itu tidak akan pernah selesai karena hubungan itu belum clear di Indonesia, sehingga kami NU harus terus, makanya saya sebut sebagai kita akan membuat dongeng-dongeng baru, cerita-cerita baru. Cerita ini tetap ada, tapi kita akan membuat cerita-cerita baru. Ada rumah sakit, ada universitas, ada whatever itu, apapun itu adalah cerita-cerita baru tentang NU. Kira-kira itu sesuai kaidah Pak. Yes, al-muhadats ala kulli masalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Baik Pak, banyak pihak melihat NU ini masih Jawa sentris. Dan Muktamar Lampung dipahami publik sebagai salah satu momentum bahwa luar Jawa itu juga banyak potensi. Terlebih mereka setelah belajar dari Jawa, mereka kembali ke kampung. Bagaimana itu potensi luar Jawa itu? Kalau dari si potensi dahsyat, dahsyat banget. Tetapi saya sebetulnya tidak terlalu sependapat dengan istilah Jawa sentris. Soalnya ini fakta geografis ya. 80% penduduk Indonesia nang Jawa soalnya. Jadi kabeh organisasi mesti Jawa sentris. Itu. Iya. Jadi saya kira terminologi Jawa sentris mungkin perlu. Karena memang saya dulu gitu kalau ketemu teman-teman di Kalimantan, di Sumatera tak gojeki, mbok kowe iki anake sing akeh 10 apa 15. Kalau kami di Jawa jangan banyak-banyak. Saya banyak punya teman. Kenapa? Karena memang problem itu. Makanya kalau kemudian dulu Orde Baru transmigrasi ya dalam rangka menyebarkan itu. Sehingga kalau kemudian pembangunan terkonsentrasi di Jawa pun ya otomatis semuanya pasti kesannya Jawa. Apapun silahkan orang boleh berdebat, suka tidak suka, apapun keputusan pemerintah memindah ibu kota ke Kalimantan itu adalah salah satu jawaban. Artinya ada pusat-pusat pemerintahan, pusat perkembangan ekonomi baru di tempat itu, saya kira akan membawa juga nanti ormas-ormas. Organisasi yang lain akan begitu. Otomatis NU juga otomatis pasti akan menjawab itu. Lah kalau sana jadi ibu kota negara, maka otomatis kantor pusat NU kan pindah rono. Kan dijelas di dalam ADR kita. Kantor pengurus besar itu di ibu kota negara. Otomatis kita akan pindah ke sana. Itu ADART. Makanya istilah Jawa sentris menurut saya kurang tepat. Menurut saya loh, orang boleh karena tadi ya fakta. Kita tahu kok sebetulnya di Kalimantan banyak NU dari dulu, Sulawesi, terus Sumatera itu kan banyak. Cuman ya tadi karena Jawa ini menguasai sumber, kemudian menguasai media, menguasai ya akibatnya seakan-akan Jawa semua. Bawa kabeh. Padahal yo ora to aslinya gitu. Enggak begitu. Nah, saya kira bahwa message muktamar di Lampung kemudian nanti mungkin perlu pemirsa tahu bahwa di luar Jawa yang pengen jadi ketua NU, bukan pengen ya, tapi yang mau berkhidmat NU itu kelasnya enggak kayak di Jawa. Di sana itu bangsa sekda provinsi, kepala bapeda, ngono-ngono. Jadi sebetulnya sebagai sebuah organisasi NU itu apa? Istimewa, menarik. Pejabat saja mau berkhidmah. Gitu. Mau berkhidmah apapun motivasinya, pasti motivasi khidmah kan? Ya, it's okay. Saya pernah dengar di mana ya? Kalimantan. Itu yang bersaing itu sekda dengan kepala bapeda provinsi untuk wilayah. Bahkan menarik. Berbondong-bondong pengen berkhidmah, pengen ber-NU. Jadi sebetulnya
pengembangan itu sangat terbuka NU ke depan. Ya tadi tinggal, makanya jawabannya apa? Ya organisasi modern, partisipasi publik. Jakarta itu nek isa iku ming cara Jawa apa ya? Kan ono to cara Jawa. Sembur, wur-wur, terus apa? Telu kan? Sembur ndongake, wur-wur iku nganu, terus ada 3 itu. Nah, itu sama. Jadi mestinya Jakarta itu menjadi fasilitasi terhadap semua kegiatan di daerah. Jadi maksudnya aja padha cabang gawe pameran, wilayah gawe pameran, Jakarta yo gawe pameran. Ngono lho. Iya. Aku njuk padha kabeh ngono lho. Ya ora apa-apa, tapi ketika itu jadi program kan jadi lucu. Mestinya bayangan saya Jakarta membuat semacam jalur-jalur supaya dimanfaatkan oleh provinsi maupun kabupaten, sehingga provinsi dan kabupaten jadi kegiatannya jadi beda, karena potensi Bantul pasti berbeda dengan potensi Gorontalo, pasti berbeda dengan Pematang Siantar, pasti berbeda dengan Gresik, pasti berbeda dengan Fak-Fak, pasti berbeda dengan Ternate. Nah, Jakarta itu kudune tugasnya ngono lho menurut saya. Oh, Ternate iki apa? Ya yang bagian golek-golek lah kira-kira gitu. Fasilitasi. Yes, fasilitasi. Baik Pak, tema muktamar kali ini kemandirian berkhidmat untuk peradaban dunia. Dan NU hari ini diaspora kadernya di berbagai belahan dunia, bukan hanya yang Islamic Studies atau hanya keislaman saja. Berbagai bidang keilmuan ditekuni. Ini bagaimana menurut Panjenengan? Kalau soal diaspora kebetulan anak saya sekolah di Eropa, ya adiknya kayaknya juga muncul, dia kebetulan dari IPA, teknik industri. Ya itulah kader-kader masa depan kita. Dan itu banyak banget kan. Anakku cerita misalnya ketemu di PPI Belanda, kebetulan pengurus PPI juga. Oh, di Belanda? Di Belanda ya. Ngambil jurusan apa Pak? Social development untuk anak youth and children. Jadi dia akan menjadi ahli anak muda dan anak-anak kecil lah kira-kira gitu. Iya. Ya, studi. Kalau adiknya kan teknik industri, beda lagi jurusannya. Teknik dia. Iya. Nah, dia pengurus PPI. Ya ketemu karo kanca-kanca NU nang kono, dan dengan perdebatan yang luar biasa di kampus, tiba-tiba mlebu masjid ya muludan ya selesai. Clear. NU-nya ya ndak hilang. Ya kan, NU-nya ndak hilang. Itu ya tadi saya masuk tradisi dengan warna baru itu nggak ada masalah sebetulnya. Soal diaspora. Dan kembali NU harus menjadi kapal besar yang bisa menampung itu semua. Lan ora mungkin kabeh dadi pengurus, ora mungkin kabeh. Ki piye carane noto? Ini tantangan pengurus besar yang akan datang. Itu berat sekali. Nah, kemandirian otomatis ketika kita bicara itu ya kita bicara kemandirian. Automatically kita akan ngomongin tentang kemandirian. Nah, alhamdulillah kita di DIY sudah mencoba menggagas itu, meskipun belum wow ya, tapi sudah mulai pendirian badan usaha, ya kan, yang menopang UNU, nanti menopang kegiatan PW, termasuk bangkit nanti kan sudah kita diskusikan, misalnya tinggal kita follow up. Jadi saya membayangkan besok itu NU itu dalam mungkin nanti 20-25 tahun ke depan itu ya gagah tukang wur-wur nang Indonesia mengkatalisasi atau mengintermediasi program keinginan pemerintah gitu loh. Jadi ketemunya mungkin presiden 25 atau 30 tahun yang akan datang, generasi kalian itu ketika akan menyusun program ketemunya karena NU pengen apa? Bukan pemerintah punya program terus NU golek. Saya kan modelnya ngono. Oh sing cocok ndi to? Coba deh untuk NU. Kalau besok enggak. Besok akan datang pada NU. NU besok untuk apa? Karena apa? Hari ini saja simpatisan NU 102 juta. Dan saya yakin akan bertambah. Hakul yakin. Pendapat itu saya. Hakul yakin akan bertambah setiap tahun. Silakan aja nanti 5 tahun disuruh elak dari 120 juta. Apa itu baru dengan dongeng pertama loh. Bayangkan dengan dongeng-dongeng kedua, ketiga, keempat, kelima.
dengan istihad NU di berbagai tempat juga. Monggo. Iya. Terbuka, NU ini kapal besar, rumah besar bagi siapapun. Ya kita tahu lah, coba kalau ketemu cacah les bumi ya, coba gondrong gak tahu adus. Ya toh? Iya. Malah sing ana sing tatonan barang. Aku ya dikane wis ora apa-apa sing penting gelem sembayang. Sesuk lah. Ya enggak mungkin kita tolak anak-anak seperti itu. Ya toh? Silakan. Makanya saya bilang berkhidmat ke NU itu dengan berbagai cara. Nek sing kiai cara kiyaine, sing seniman dengan kesenimanannya, yang ekonomi dengan ekonominya, yang dakwah dengan pertanian. Nah, karena itu saya sampaikan bahwa memikir NU itu kayak mikir negara. Gitu. Dohir batin lagi. Dohir batin. Jadi kalau gimana ada 102 juta, itu hampir 50% penduduk Indonesia yang beragama Islam. Iya. Makanya kemarin saya ditanya sama temen, gimana statement Gus Yakut soal Menteri Agama, ya Pak, Kementerian Agama untuk NU? Loh, kalau bagi saya malah enggak Kementerian Agama toh ya, kabeh menteri ya. Kok bisa Pak Fahmi? Ya, coba saya tanya. Wong Indonesia oke sing agamanya apa? Islam. Sing Islam sing oke apa? NU. Berarti kabeh programnya pemerintah sing nggo warga masyarakat mesti nggo NU toh. Dadi orang Menteri Agama, Deplu yang nggo NU, Kementerian Perdagangan yang nggo NU. Semuanya, wong kita ini punya 100 juta. Artinya kalau pemerintah itu punya program dan dijalankan oleh Nahdlatul Ulama, itu sebetulnya untuk warga masyarakat semua. Tidak perlu membedakan NU, Muhammadiyah, Persis, apa-apa, Syiah, Ahmadiyah, ora sah. Buktinya program NU juga untuk semua masyarakat. Iya toh. Ini fakta. Diakui atau tidak, suka atau tidak, ini faktanya seperti itu. Nah, moga-moga dengan kesadaran bersama warga Nahdliyin, apalagi yang sangat terpelajar, yang di sekolah-sekolah di luar negeri, mereka kembali, kemudian memberikan gagasan-gagasan, dan saya kira tidak perlu kemudian, misalnya kok ono pedagang bakso, terus tiba-tiba bikin, ketemu aku, Pak Fahmi mau bikin paguyuban pedagang bakso NU Yogyakarta, ora apa-apa, aku langsung muni ngono. Mboten sajen ora sah. Wis, gawe. Pedagang sate NU Madura, monggo. NU itu menggembirakan semua. Happy ya Pak. Gitu Pak Kiai Madun. Terima kasih Pak Fahmi. Kita kembali ke Jogja Pak. Ke Jogja. Di Jogja kita mengenal sosok Kiai Haji Ali Maksum. Wah, Rois guru saya. PBNU Keempat. 1981 sampai 1984 meneruskan Mbah Kiai Bisri Sansuri. Beliau sosok yang luar biasa bagi warga Jogja dan sangat sebagai pucuk pimpinan tertinggi NU pada zamannya. Apa yang paling mengesankan beliau bagi jenengan? Saya ini berani ngaku santri beliau karena pernah rampung Sorogan Safinah Arubahali. Selesai Pak? Rampung. Makanya saya berani ngaku santrinya beliau. Dulu saya manggon di Kerapian. Jadi Mbah Ali ini atau Pak Ali ini pokoknya kiai paket komplit. Kiai paket komplit. Paket komplit betul. Nggak ono sing gak rampung karo Mbah Ali. Semua problem, semua masalah. Dan yang paling hebat menurut saya Mbah Ali itu ya tadi, itu semua dengan pendekatan ke-NU-an. Dengan pendekatan. Makanya saya bilang, betapa susahnya orang tidak jadi NU itu. Kalau punya problem nggak selesai, di NU semuanya selesai. Gimana Pak contohnya? Saya kira yang paling fenomenal soal Gus Dur. Assalamualaikum selamat pagi. Itu paling fenomenal ya, viral lah bahasa sekarang. Nggak ono sing rampung kok. Kabeh diayali karo Gus Dur. Ditimbali-bali. Rampung. Konon, ini konon ceritanya. Konon. Pada saat ketemu sama Gus Dur kali itu sambil digojeki. Kuwi saya kepinter nojok kebablas-bablas ngono. Sakake wargamu. Langsung rampung. Bayangkan. Enggak dalil, enggak apa sudah. Padahal Gus Dur kan ya mondok di Tegalrejo.
Karo bagi Tegalrejo ya rampung, mungkin karena didalili. Iya. Karena Bali gak didalili. Kira-kira ya Dur, kowe iku kebablasan pinter sik terus sabar iku wargamu akeh urung do pinter-pinter. Terus ayo mesake, lanjut jaluk ngapura. Oh. Kan seperti itu. Jadi maksud saya adalah bahwa Bali itu luar biasa. Itu kiai paket komplit betul. Betul-betul kiai paket komplit. Sampai saking alimnya kan ada yang Bali itu kan munjid berjalan kan. Saking alimnya dalam bahasa Arab. Balaghahnya dahsyat sekali, luar biasa. Nah, itu Bali. Jadi agak subjektif memang karena kebetulan saya santrinya beliau. Dan yang kedua, kebapaannya luar biasa. Untuk ukuran saya yang cah cilik, con desa Moronang Yojo itu, jadi santrinya Pak Ali itu ya merasa digatekke. Kami disuruh mijeti misalnya, terus diparingi buah, itu kurang. Sehingga semua santri itu merasa punya kenangan spesifik dengan Pak Ali. Dan itu beda-beda. Luar biasa. Nah, makanya ketika beliau menjabat Rais Am, saya kira waktu itu ya nggak ada yang lebih al-yakra. Pada waktu itulah tidak ada yang paling layak kecuali Pak Ali memang. Meskipun Pak Ali ya nolak habis-habisan, menolak habis-habisan sampai gerung-gerung nangis itu, ora kersa saestu. Tapi ya waktu itu beliau memang paling senior. Nah, paling senior, paling alim, dan putranya Mbah Maksum yang juga salah satu penggagas NU awal-awal. Jadi ya memang waktu itu saya kira secara subjektif itu memang seperti itu. Subjektif yang kedua, kebetulan munasnya di Kaliurang. Iya toh. Nang Jogja itu loh maksudnya. Ya itu ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian Pak Ali sendiri bagi saya itu menggambarkan harusnya anak muda itu kayak Pak Ali. Hijrah. Anak muda seperti kali Mas. Jadi besarnya Mbah Ali itu kan karena hijrah. Tanpa bermaksud melangkahi takdir atau kehebatan Pak Ali nanti misalnya waktu itu di Lasem misalnya gitu. Saya kira dengan beliau berhijrah itu kemudian malah justru potensinya keluar semua. Dalam konteks kemanusiaan ya. Oke, Pak Kiai Ali hebat, top itu. Tetapi prinsipnya adalah bahwa dengan beliau berhijrah dari Lasem, Guntur itu kemudian di bawah hijrahnya itu agak dipaksa gitu oleh keluarga kerap, ya it's okay ya, tetapi faktanya beliau hijrah. Dan sepanjang kehidupan saya ketemu dengan teman-teman sesiapapun, orang yang merantau itu, berhijrah itu, level keberhasilannya itu lebih tinggi daripada yang tidak merantau. Dan Bali menemukan semangat itu. Dengan itu yang saya sebut anak muda harus berhijrah. Hijrah dalam arti pergi dari merantau, saya ingin pergi dari rumah dengan tanggung jawab lebih besar, mencari ilmu, mencari kehidupan, mencari berkat, whatever lah. Nah, dari situ kemudian kita. Yang ketiga saya kira di samping itu beliau ya memang sangat alim, sangat alim sekali. Saya tidak merasakan langsung, tapi dari cerita para senior dan itu beliau sangat luar biasa. Dari Pak D saya, Pak Le saya, keluarga panjenengan ya, semuanya ngaji di Kerapia. Kebetulan Simbah itu mukholidnya Kiai Ali di Lasem. Di Termas. Bareng ngaji di Termas. Yes. Kebetulan, sehingga biasa toh, kancan pos putra-putrane di sehingga secara kami termasuk dekat dengan keluarga Mbah Ali. Kira-kira. Ya dari karena kedua simbah kami ini kebetulan di Termas dulu itu Mbah saya mengatakan Pak Ali ki mbiyen lurah pondok, simbah ki mbiyen seksi keamanan. Jadi bareng terus itu. Nah, iso dibayangke toh. Lurah karo seksi keamanan pondok itu. Jadi itu. Jadi kalau pakai bahasa sekarang lah. Apa sing tukang Joko pondok ngene-ngene. Oh ya berarti. Nah, kedekatan itu saya pada waktu
dulu sering waktu kecil itu ketika sebelum Jogja, misalnya Simbah mau tidak Jogja itu kami kalau diajak itu pasti sowan Bali, sowan Bali, pasti sowan dan situ sambil ketawa-ketawa cerita-cerita itulah mengenang masa muda di Termas. Di Termas. Ya. Oke. Dalam konteks berorganisasi Pak, Bali sebagai Rois Am dulu dan sepanjang perjalanan panjenengan berorganisasi di NU, apa makna penting sosok Bali? Wah, lah Bali ini jadi Rois Am itu pas NU lagi di engkok-engkok sakpole. Iya, Orde Baru. Lah yang luar pas itu pas lagi kan kemudian habis itu Cipasung di gitu loh. Iya. Ya kita semua tahu. Jadi NU sedang wah luar biasa. Dan Bali bertahan di situ dengan segala kemampuan diplomasi, kealimannya dan saya yakin karena saya masih kecil waktu itu, saya yakin sekali bahwa semua tindakannya itu tadi berdasarkan kaidah-kaidah keNU-an. Nah itu nurut cerita tadi itu kan pasti nular kan. Oh ya, berarti memang dhewe iki jan umpama ngono ya sekudune mlakune kaya ngono kuwi. Jadi kadangkala karena kita ini sekolah gaya Gajah Mada, sekolah UI misalnya ngono kuwi, njuk gaya-gaya sinau ilmu manajemen modern ngono padahal mbah-mbah dhewe itu sebetulnya memiliki kaidah-kaidah yang itu. Dan ini tugas para alim berikutnya intelektual muda NU untuk menggali itu menjadi khasanah baru. Jadi sebenarnya kita, makanya saya bilang tadi sekali lagi, saya nggak punya bayangan saya ini bisa hidup tanpa ber-NU pokoknya. Rohnya NU pokoknya. Betul, weruhe NU. Wangel tenan nek ora itu. Piye ya aku bayangke. Dengan berbagai tembakan serbuan kita bisa alamiah itu. Ya. Kaitan sosok karisma, Bali ini kan karismatik. Wah, sangat. Di NU Pak, di NU kita sering mendengar kisah-kisah karomah gitu. Terlepas apapun ya, tapi para kiai-kiai sepuh, apalagi para Rois Am seperti kali itu dikenal punya karomah. Bagaimana pandangan jenengan sebagai santri? Oh, sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Oh pastilah. Rois Am itu kalau ada pemilihan atau ahwa atau apapun itu hanya mekanisme dunia. Tapi wis ditulis karo Gusti Allah. Dan itu nggak main-main untuk memimpin organisasi sebesar ini. Itu betul-betul tulisan langit itu. Orang katakanlah berkampanye apapun itu Gusti Allah tenan. Nggak mungkin. Karena ini organisasinya Gusti Allah menurut saya. Ya tadi Mbah Hasim saja sampai mengiyakan dengan berbagai proses yang sangat luar biasa dan heroik sekali. Tidak saja heroik secara keagamaan tapi secara kemanusiaan pun sangat heroik. Bagaimana Kiai As'ad Samsul Arifin, Wirawiri, itu kan heroik luar biasa. Zaman semono lho ya ora ana telepon, ora ana apa. Saiki mono WA-WA-an selesai. Cepat ada notaris atau apa. Tapi waktu itu sangat heroik pada masanya saya bilang. Nah, makanya saya yakin beliau punya karomah. Ya. Ada beberapa cerita tapi saya yakin itu cerita juga sudah mutawatir apalagi di kalangan santri kerabat. Ya, itu udah banyak sekali lah gitu. Dan beliau ya Kiai dua glepol juga ya Pak. Jadi umurnya luar biasa. Dan apa ya? Jadi ada cerita sedikit ini tentang Pak Ali. Jangan yang karomah ya, yang anu aja. Jadi suatu saat saya itu Pak Khol ini, Khol Mbah Munawir. Terus dulu di belakang dalamnya Pak Jis itu ada namanya kamar-kamar itu namanya Komplek Pasuruan. Karena yang tinggal di situ kebanyakan anak Pasuruan. Awalnya kan, tapi belakangnya enggak. Teman karib saya di situ itu anak Madura, banyak anak Madura. Saya tidak usah sebut namanya gitu. Nah, Pak Sol itu saya ini akrab sama dia, kadang sok dolan gaple bareng apa ngono kala cakongan. Mi, apa? Engko bengi mayoran. Ngono jarene kowe. Mayoran, siap. Kowe mari apa iki?
acara hall rampung-rampungan, malam kita pokoknya mayoran lah. Oke, siap. Nah, selesailah kita kan ramai segala macam keramaian. Mbah Munawir Hall itu kan luar biasa kan, ramainya minta ampun. Dah, pergilah kita ke situ. Iki mayoran apa? Beleh pitik. Siap. Mana? Seneng ya ta. Hanya kita kembali terus ditugasno ono sing tuku lombok, tuku kacang, tuku golek silian apa, cowek segala macam. Wes. Rampung lah. Dah, sudah ngumpul, sebentar, diambil dulu. Dia mau bilang, ambil ayamnya dulu. Habis itu dia buka pintu, buka almari. Jebule pitike wis mati ndok jero. Dadi kuwi pitik kuwi wis mati lemes nang jero lemari. Niki mau ceritanya piye? Jadi ayam ini itu ternyata ya biasa kan, Pak Ali angger hol kan mesti wakeh ngono to. Ono wedhus, ono sapi, ono anu nek Mbah Munawir lho, termasuk ayam. Wakeh banget. Nah, kanca ki rada nakal njupuk sitok. Arep dibeleh, dilebokke lemari, di kandang to, ben aman maksudnya jebule mati. Itu wahnya kita paling kecewa lah sambil marah-marah bocah gitu wah. Nah, pagi harinya kelucuannya berlanjut. Pak Ali manggil orang tuanya teman saya ini. Pak Kaji sapa? Karena biasa kayak pakai speaker. Aku iku mbok kei kowe pitik kok pitike ilang. Jadi kurang ajar betul itu Mas saya. Dia itu ngambil ayam itu yang dibawa orang tuanya dari jauh untuk Mali. Wah, ngekek tok iku rong dina. Dan kita sudah berniat mau berpesta ternyata mati. Nggak jadi. Nggak jadi. Ini teman saya ini lucu sekali. Dia kuliah di UI Pak ya dulu itu. Wah, semuanya dakelepol semua. Nah, terus ya paling mesti tahu lah siapa yang ngambil kan. Makanya dipanggil orang tuanya. Panggil orang tuanya. Itu karomahnya kelihatan kan. Nggak mungkin ratusan ayam kok. Bahkan kok tahu loh. Sing diceluk Pak Muhammadun, aku mau kok hilang. Padahal kan bahkan Kiai Ali sendiri nggak ngerti ayam itu yang mana yang hilang atau yang datang bawa ke situ mana. Orang kan biasa naruh di belakang pakpuk itu kan bawa beras naruh itu. Jadi di situ itu kelihatan karomahnya sekaligus humornya. Humornya sekaligus konangan sapa sing njupuk. Jadi sebelum pulang akhirnya bapaknya teman saya ini akhirnya kemudian membeli ayam. Kayaknya membeli ayam lagi. Atau kalau enggak ya pokoknya anu lah. Cari ganti lah. Cari ganti lah. Ya, tabarukan. Wah, kita itu ketawa habis sudah. Dan cerita itu selalu saya ulang-ulang kalau ketemu dia pada waktu hall dulu. Sekarang udah jarang ketemu kalau enggak ketemu kalau. Itu humornya ketemu, karomahnya ketemu. Kan? Kok ya roh. Padahal ayamku powirang-pirang dok. Iyalah pasti. Wah, kayak untuk malam kan hall. Untuk malam hall kan kan dibeleh dimasak untuk tamu, untuk santri toh. Kok ya roh Pak Ali. Sing ilang lho sing dijupuk karo anake lho. Nggih. Yes gitu kita. Nggih, terakhir Pak, bagaimana harapan panjenengan untuk muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung? Lepas dari soal semua kontroversi yang menyertai muktamar tentang waktu pelaksanaan, kemudian kandidasi, kemudian segala macam, saya sependapat dengan statement panjenengan tadi bahwa ini adalah momentum yang sangat baik untuk membuat tinggal landas NU di abad kedua. Sehingga saya berharap menghimbau pertama kepada seluruh warga Nahdliyin untuk ikut mendoakan semoga pelaksanaan muktamar yang insya Allah tanggal 17 besok berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Dan memberikan keputusan yang terbaik untuk warga NU dan juga warga bangsa Indonesia. Yang kedua tentu saja kita berharap seluruh muktamirin dari manapun, dari Sabang sampai Merauke betul-betul hadir di Lampung dengan suasana yang semuanya sehat, gembira, karena NU ini sudah
pekerjaan berat juga harus gembira, jangan sampai nggak gembira. Nanti kalau nggak gembira, NU-nya ikut nggak gembira. Nah, jadi kita harus bergembira, sejahtera, dan saya yakin pasti Allah akan memberikan pertolongan untuk pelaksanaan muktamar itu. Dan dari yang saya peroleh cerita berita, insya Allah program-program yang digagas, disusun sudah sangat antisipatif dengan perkembangan ke depan, dan saya kira sebagian kita di Jogja sudah mulai ikut-ikutan berijtihad, dan insya Allah moga-moga tidak terlalu salah apa yang kita lakukan di Jogja. Saya kira itu. Terima kasih Pak Fahmi, pemirsa sekalian, demikian ngobrol santai, diskusi singkat kita dengan Bapak Kiai Fahmi Akbar Idris, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat selalu Pak Fahmi. Sehat selalu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir